Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erika Fitriana, mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Saat ini, Indonesia masih terus digemparkan dengan berkembangnya virus COVID-19 yang awalnya hanya muncul di kota Wuhan, Cina. Dikutip dari berbagai sumber berita bahwa Presiden Joko Widodo mengumumkan adanya 2 WNI yang positif terjangkit virus COVID-19 pada Senin 2 Maret 2020. Kedua pasien pertama COVID-19 ini berdomisili di Depok, Jawa Barat. Namun, tertular virus COVID-19-nya ketika menghadiri pesta dansa Jakarta. Setelah dirawat di RSPI Sulianti Saroso, pada tanggal 16 Maret pasien tersebut dinyatakan sehat dan bisa keluar dari rumah sakit. Kemudian, semakin hari, semakin bertambah jumlah pasien positif virus COVID-19 tersebut. Pertanggal 31 Maret 2020, jumlah pasien positif virus COVID-19 di Indonesia sejumlah 1.528 jiwa. Dan pada hari ini, sudah lebih dari 5.000 jiwa yang positif virus COVID-19 tersebut. Dalam situasi darurat kesehatan seperti ini, tentunya yang masyarakat butuhkan adalah informasi-informasi yang real, sesuai fakta, dan bukan hoax yang dapat menimbulkan keresahan. Lantas, apa yang pemerintah telah lakukan dalam menangani hoax tersebut? Berikut ulasannya. Yang pertama, Menkominfo bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia untuk mengambil tindakan hukum bagi para penyebar hoax mengenai COVID-19 ini. Hal ini berkaitan dengan adanya Undang-Undang ITE Pasal 28 Ayat 1, yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Yang kedua, polisi telah menangkap banyak penyebar hoax COVID-19 melalui media sosial. Berikut cuplikannya. 21 penyebar hoax melalui media sosial ditangkap dan diproses hukum oleh aparat kepolisian. Polda Jawa Timur menempati urutan pertama dengan 10 kasus, Mabes Polri 5 kasus, Polda Kalimantan Barat dan Polda Lampung masing-masing 4 kasus. Rata-rata daripada kasus tersebut, bahwa modus yang digunakan para pelaku adalah yang pertama motifnya adalah iseng, yang kedua adalah canda, yang ketiga adalah ketidakpuasan terhadap pemerintah. Dan untuk para pelaku bisa kita kenakan pasal 45 dan 45 huruf A Undang-Undang ITE, ancamannya 6 tahun, dan juga bisa kita kenakan pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 46 dengan ancaman pidana 10 tahun penjara. Kemudian yang ketiga, pemerintah telah membuat chatbot, aplikasi, dan berbagai situs resmi terkait update COVID-19 ini. Antara lain, yang pertama, situs Corona Nasional yang bisa dikunjungi melalui www.covid19.go.id. Dalam situs tersebut terdapat sebaran data mengenai COVID-19 yang selalu diperbarui oleh BNPB. Yang kedua, situs Corona DKI Jakarta. Tak hanya DKI Jakarta, daerah lainnya juga memiliki situs resmi. Di Jakarta bisa mengunjungi www.corona.jakarta.go.id. Kemudian ada chat WhatsApp Menkominfo yang diberi nama covid19.go.id dengan nomor telepon 08111 333 9900. Yang keempat, terdapat telepon pemerintah untuk darurat COVID-19. Kemudian yang terakhir, aplikasi Peduli Lindungi guna membantu pelacakan penyebaran virus COVID-19 di Indonesia. Bukan hanya informasi yang real saja, masyarakat pun membutuhkan bantuan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan pokok. Seperti yang telah dilakukan oleh beberapa kepala daerah, presiden, polisi, dan publik figur. Tak hanya mereka, salah satu partai politik di Indonesia pun turut menyumbangkan hartanya untuk membantu masyarakat. Salah satu partai politik yang memberikan bantuan kepada masyarakat adalah Partai Demokrat. Partai Demokrat ini telah memberikan bantuan ke berbagai daerah di Indonesia, dari pelosok hingga kota, secara merata. Mulai dari Sumatera, Jawa,
kemudian berlanjut ke Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara, hingga ke Papua Maluku. Masyarakat pun berharap mendapat bantuan dari partai politik yang lainnya. Saat ini, bukan hanya tenaga medis dan pemerintah saja yang berjuang keras melawan COVID-19. Kita sebagai masyarakat biasa pun harus membantu tenaga medis dan pemerintah. Caranya dengan melakukan anjuran pemerintah, yakni melakukan physical distancing, menjaga kebersihan, dan melakukan aktivitas di rumah aja. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.